Macam-macam memang berbeda kalau dibandingkan dengan pemain yang di breeding di kompetisi domestik. Itu tidak bisa dipungkiri. Persoalannya kan kemudian seberapa banyak dan macam-macam. Bedanya maksudnya ini Garudanya Garuda bule gitu ya? Lebih herder gitu ya? Ya, karena kan memang yang membina adalah... Ya, artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya? Yang terakhir aja kan 9. Ada 9 pemain naturalisasi. Nah, ini tadi maksudnya apa dari host yang tadi ya, menyebut timnas kita timnas Garuda bule gitu lah. Ini maksudnya apa? Yang harusnya kita memberikan dukungan ke teman-teman timnas untuk main di Bahrain, ini malah dibikin sama negara sendiri ya, sama host sendiri, sama pribumi sendiri malah bilang kayak gitu. Nah, ya ini yang membuat para netizen, para teman-teman supporter ya, ini geram ini. Banyak yang membuat reaksi-reaksi, banyak yang memberikan banyak yang memberikan suatu pernyataan gitu lah. Nah, seperti ini contohnya, kita lihat bareng-bareng. Bedanya maksudnya ini Garudanya Garuda bule gitu ya? Bedanya maksudnya ini Garudanya Garuda bule gitu ya? Nama Donny de Keyzer yang merupakan presenter televisi swasta di Indonesia kini jadi perbincangan hangat di media sosial lantaran menyebut para pemain timnas Indonesia dengan istilah Garuda bule. Pernyataan Donny ini pun membuat geram para warganet karena tak terima timnas Indonesia dijuluki Garuda bule. Setelah Donny de Keyzer menyeletuk timnas Indonesia dengan julukan Garuda bule, tiba-tiba kini akun medsos pribadinya @DonnyDeKeyzer diprivat. Bahkan para netizen terutama fans Garuda meminta sang presenter mengklarifikasi ucapannya dan meminta maaf ke publik. Aduh, muncul lagi orang-orang yang kayak gini. Maksudnya apa menyebut mereka Garuda bule? Please lah, mereka itu sudah jadi warga negara Indonesia, bahkan masih berdarah Indonesia. Istilah bule itu seolah-olah para pemain ini masih dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Udahlah, janganlah mengeluarkan statement yang bisa mengganggu konsentrasi para pemain yang saat ini sedang berjuang mewujudkan mimpi jutaan fans Garuda menyaksikan negara ini tampil di Piala Dunia. Gimana menurut buatku ya, karena aku tahu pemain yang dinaturalisasi itu adalah orang Indonesia juga, karena dia memiliki garis keturunan Indonesia. Ini host harus diajarkan kewarganegaraan, atau mungkin dulu PPKN-nya waktu belajar di sekolah agak rendah ya, karena nggak mengerti soal kewarganegaraan. Kamu harus tahu ya siapa host ini, nanti aku kasih tahu namanya. Kalau kewarganegaraan itu bisa dipilih kalau kita punya darah Indonesia. Namun jika tidak punya darah Indonesia, orang lain saja di luar negara gitu, dan harus tinggal di sini 5 tahun dulu baru bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia. Kamu ini pasti nggak belajar PPKN ya atau kewarganegaraan. Kok gitu sih ngomongnya, menjijikan bang. Nah, di dalam ayat tersebut dia bilang timnas Indonesia berarti tidak 100% kan Garuda bulenya, katanya gitu. Nah, nama orang itu adalah Donny de Keyzer. Nah, itu teman-teman bisa lihat kalau nggak salah acara TV itu Nusantara TV. Di situ ada Bung siapa namanya? Bung Binder sama satu lagi narasumber aku nggak kenal. Nah, yang manas-manasin itu adalah si Donny de Keyzer ini. Dia bilang berarti nggak 100% Garuda bule kan? Matamu nggak 100% Garuda bule. Kita semua Indonesia. Aduh, luar biasa, ini penghinaan terhadap negara nih. Masa timnas Indonesia disebut Garuda bule? Punya ini nggak punya ini? Ini dipakai ya, link ini dipakai. Lu kan apa tuh? Kalau bisa dikatakan level Asia, kalau sudah apa? Ya, kalau sudah mainnya nggak duduk di bawah, nggak parkir bus gitu, berani main. Jadi menurut saya, makanya gue bilang, gue hanya ingin memancing kewarasan sepak bola kita, menguji banyak aspek. Pelatih ini kasih apa sih? Kasih pemikiran apa sih? Gitu loh. Kalau gue pelatih dikasih tambahan lagi pemain begini, masa mau main sama aja? Main defense aja. Ketika nggak itu belum ada, main defense. Ketika datang main defense. Yang dipertanyakan kan gue dong. Nggak punya banyak jurus, nggak punya banyak taktik gitu loh. Yang penting aman, yang penting penonton di GBK happy, dikasih draw happy, main duduk bertahan sepanjang pertandingan gitu loh. Tom Hayen menit 67 mukanya merah, udah menggap-menggap. Sandy Walsh menit 70 diganti, juga kecapean bek kanan gitu loh. Jadi konkretnya, kalau ini konkret tadi lu langganan ikut Piala Asia. Kualitas sepak bolanya naik beneran di Asia, seperti yang Jepang yang udah punya ciri, mau siapapun pelatihnya mainnya begitu. Berarti artinya main di Piala Asia juga.
Ya iya, itu salah satunya ukuran gampangnya adalah kita langganan reguler gitu. Makanya yang saya pertanyakan adalah sustainnya, kesinambungannya. Bukan soal menang hore-hore, draw hore-hore, oke lah, gue senang. Gue juga anggap itu adalah hasil positif gitu loh. Tapi makanya gue menguji pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan dengan Arab yang cadangan aja, kita ditekan habis. Padahal kita udah datang bule Indonesia 9. Masih mainnya masih kayak begitu. Tapi draw pun kita happy gitu loh. Itu yang gue men-challenge gitu loh. Bikinlah sesuatu yang lebih bagus. Bung Toel selalu men-challenge. Oke, Om Riz, ukurannya Om Riz. Tadi Om Riz bilang kan kita belum nih. Kalau konkretnya ukuran kita dikatakan sudah level Asia. Menjawab itu, kita harus menunjukkan tim kita ini bermainnya seperti ini. Seperti dibilang Korea, Jepang, ala Korea. Kita harus punya ala Indonesia. Walaupun pelatihnya Dari manapun. Walaupun pelatihnya Korea atau dari manapun. dari manapun harus membuat bagaimana sepak bola Indonesia. Kalau nggak salah di PSSI itu punya apa ya? Blueprint namanya. Iya. Indonesia. Apa? Ya. Filosofi sepak bola Indonesia, is it ya? Iya. Apakah itu masih tepat ataukah itu harus diperbaiki? Itu jadi sepak bola Indonesia. Pelatih siapapun yang datang harus mempelajari ini. Kalau itu memang apa Vilanesia. Indonesia. Kalau itu sudah disahkan oleh PSSI, Iya benar. siapapun pelatihnya harus mengikuti. Saya kira itu. Ada komen sih? Iya, kalau untuk Asia ya, level Asia, Indonesia. Minimal Konkretnya sih, kalau iya. tadi menarik. Oke, Piala Asia betul, kita langganan. Tapi jangan cuma langganan numpang lewat doang. Masuk 8 besar, nah itu baru bisa disebut itu level Asia. Indonesia sudah bisa di 8 Selama ini besar. kan kita pernah ikut. Iya, kita baru sampai 16 besar kemarin kan. Masuk 8 besar. Begitu sudah masuk 8 besar, saya berani mengatakan level kita udah di Asia. Apalagi kalau 4 besar. Kalau kita bisa masuk 4 besar di level Asia, berarti udah level dunia, kan begitu? Iya. Indonesia, karena tim timnas Indonesia ini pertama kali muncul atau main lagi di Piala Asia setelah 17 tahun. Berbeda bagi ST. Itu tadi sedikit cuplikan ya dari teman-teman netizen kita mengkomentari tentang ternyata namanya Donny de Kaiser tadi ya. Nah, host yang belum terkenal nongol-nongol langsung bikin pernyataan yang bikin sebagian warga Indonesia geram gitu. Toh tadi juga akunnya di privat ya jadinya. Mungkin diserang sama teman-teman juga. Nah, ini yang terakhir tadi diskusi ada Bung Toel, Pak Riz dan sama siapa tadi ya. Nah, itu bukannya memberikan motivasi pada teman-teman timnas kita, ini malah menghujat ataupun memberikan kata-kata yang beban ya ibaratnya ya, kepada teman-teman kita yang diibaratkan permainan bertahan lah sama Bung Toel tadi lah. Bung Toel ini mengasih apa untuk timnas kita? Cuman komentar, cuman ngomong modal abab katanya ya, modal abab pun semua orang bisa itu loh ngomong. Cuman kalau ngelakuin ini kan nggak 1-2 orang ya, itu kerja tim gitu loh. Ada 11 pemain, ada pelatih, ada asisten pelatih, ada tim medis banyak gitu. Nggak cuma 1-2 orang. Kalau Bung Toel ini apa ini? Cuman ngasih A, cuman ngasih B, cuman komentator dia itu sebenarnya. Yang isinya cuman komen gitu. Dia memberikan apa ke timnas ya ibaratkan kan. Salut untuk yang sama siapa Arya Sinulinga ya. Arya Sinulinga ini katanya juga diserang sama Bung Toel ini sebenarnya di akunnya ini. Entah di mana pernah baca itu, entah di Instagram atau di media sosial yang lain ya. Cuman ya itu kenapa nggak memberikan ya komentator lah, cuman kok nggak memberikan motivasi ke teman-teman timnas kita gitu loh, malah memberikan hujatan ibaratnya ya. Ini ada apa tulisannya tadi ya, dihujat di negara lain silang ya, dihujat di negara sendiri. Ini aneh, ini para kumpulan orang-orang yang aneh ya tadi. Sungguh aneh.
bilang kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok di pihak. Termasuk persiapan kondisi fisik para pemain timnas kita, Pak Sumarji. Yang dipertanyakan satu atau dua di antaranya adalah Martin Paes, kemudian juga Witan. Yang usai mengalami cedera, kondisinya seperti apa? Apakah dipastikan akan ikut bergabung memperkuat skuad Garuda pada laga melawan Bahrain Kamis besok? Kalau Martin Paes nanti baru akan landing di Bahrain sini, itu 14.45 ya. Setelah itu nanti akan kita cek keberadaan situasi Martin seperti apa. Tetapi kemarin sebelum terbang dari Dallas, saya sudah bicara, chat dia, kondisinya sudah sangat baik dan sudah membaik. Tentunya tinggal nanti kita akan cek betul kondisi real di lapangan seperti apa. Tapi sih harapan kita mudah-mudahan Martin Paes tidak mengalami sesuatu yang akan menyulitkan kita ya, karena kan kita betul-betul membutuhkan tenaga dan sumbangsih dari Martin Paes menghadapi Bahrain. Terus kalau kondisinya Witan sudah sangat baik, kemarin juga sudah ikut latihan secara keseluruhan, tidak merasakan apa-apa juga, selesai latihan saya tanya juga tidak ada merasakan apa-apa, sehingga kalau kita melihat kondisi 26 pemain yang ada semalam, itu kondisinya semua fit, bugar semuanya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi lah, hanya tinggal sekarang kita menunggu, nanti Martin begitu landing langsung akan kita jemput dan langsung akan dicek oleh tim dokter yang di kita dan juga tim fisio yang ada di kita. Misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Beliau Rocky Gerung ini ya, aneh orang ini. Biasanya di politik lah, ibaratkan dia komen ke presiden ataupun calon presiden kita, calon wakil kita. Sekarang banyak yang diem. Kemungkinan kalau kayak gini nanti bisa juga lah teman-teman nyerang ke akunnya itu. Kenapa ikut-ikut ke timnas? Emang dia tahu bola gitu kan? Ini Bang Rocky Gerung ini apa ini? Nongol-nongol juga. Jadi ada cuplikan-cuplikan dari teman-teman kita, juga ada komentar-komentator yang sedikit rusuh ya kayaknya ya, nggak memberikan motivasi yang positif ke teman-teman kita ya, malah memberikan suatu hujatan atau ujaran yang kurang menyenangkan lah ibaratkan. Ini gimana menurut teman-teman ini tanggapannya ini? Harusnya kan sebagai sama-sama negara Indonesia juga ya, kita kan bisa memberikan motivasi ke teman-teman kita. Entah yang dinaturalisasi itu ada darahnya Indonesia itu loh. Anehnya kan itu. Emang PPKN-nya itu gimana kan, dulu ada yang berarti yang di awal-awal kan ada yang bilang gitu kan. PPKN-nya di mana itu loh. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Dahulu ya, itu prosesnya panjang itu loh. Ya salah-salah. Kalau asal-asalan bule ke sini daftar Indonesia bisa penuh kita nanti ya. Itu pun kalau warga asing bisa jadi negara Indonesia, tapi kan harus di sini menetap di negara kita 5 tahun lebih kan gitu. Jadi kurang spesifik juga tadi ulasan si komentator Pak Tua tadi ya, Pak Tua nakal gitu tadi. Mungkin kalau ada saran-saran dari temen tentang perkembangan timnas bisa ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki.
Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok dipiara.